ada senior kita di kantor juga, ada praktisi, pengusaha, politisi semua. Siapa? Dari Bacalek, Semakuna Bacalek, kompetisi caleg sudah dan perempuan masing-masing berapa? Semuanya 50 ya, 30% kita ada 30% ada kondisi. Dari dapur mana yang Seluruh dapur kita boleh. Bahkan ada beberapa dapur yang insya Allah mudah-mudahan nanti bisa lebih dari satu posisi. Mudah-mudahan tidak dibuka sekarang di tim orang. Ya, saya dulu. Ada pertanyaan sedikit dengan bukunya P3 ke Ganjar Pranowo, terdapat ada suara partai nggak dalam pemilu 2024? Prinsipnya kita sebagai bagian daripada tujuan partai, apa yang menjadi itu menjadi salah satu perintah yang harus kita lakukan. Dan insya Allah masyarakat Kabupaten Karawang khususnya masyarakat yang rasional. Dan insya Allah P3 juga akan bersama bagian dari sana. Itu biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya mudah-mudahan menjadi salah satu partai yang dicintai, tetap mencintai masyarakat dan menjadi partai pemenang. P3, tahun dari P3 ada yang dari PNS, apakah dari kepala desa? Ada dari pensiunan PNS ada, dari pengusaha juga banyak gitu ya. Terus dari aktivis juga sangat lengkap lah komposisi Bacalek kita yang dari kalangan PNS tadi ada siapa? ada Pak Dedi Ahdiat ya. Sudah bukan rahasia umum lah ya. Beliau calon di sebelah calon di P3. Ada alasan beliau tidak hadir? Untuk merekrut masa dari kalangan mana P3 yang akan dispesialkan? P3 ini lahir tentunya dari santri ya, dari para amanah, para kiai, para alim, para ulama. Itu menjadi basis utama kita, tentunya dengan tidak mengesampingkan para pemilih milenial. Karawang ini adalah salah satu daerah buruh ya, itu pun menjadi prioritas kita. Untuk calon dari milenial sendiri gimana? Hampir di setiap dapil, bahkan setiap dapil kita ada komposisi caleg milenial. Berapa persen? 30% dari setiap dapil. Dapilnya Pak apa aja Pak? Dapil 1 ada, dapil 2 ada, seluruh dapil ada. Bapak sendiri dapil apa? Saya dapil 6. Dapil 6. Dapil 6 pun ada satu perempuan, caleg milenial. Beliau adalah salah satu duta Karawang. Nanti ada lah muncul nanti siapa nama Bapak Pak? Saya Dedi Rustandi. Saya Dedi Rustandi. 6 itu meliputi apa aja Pak? Milenial. Dapil 6 itu meliputi apa aja? Karawang Timur, Padi, Ciambil, Majalaya, Purwasari. Ya, Target kursi buat dapil 6 berapa, Pak? Dapil 6 lagi penelitian, mudah-mudahan bisa 2. Bisa lebih keseluruhan. Benturannya Pak, satu lagi benturannya Pak, menerobos kepada kalangan santri dan para ulama. Terobosannya apa? Terobosannya, ada benturannya nggak? Kalau benturan tidak ada, karena memang kita lahir dari sana ya. Kita lahir di sana, yang selama ini silaturahmi, bahkan aktivitas keseharian kita di sana. Terobosannya untuk kaum milenial? Kita ada beberapa program ya, bagaimana milenial ini bisa menjadi terdepan, terutama dari sisi digitalisasi ya. Kita ada program itu teman-teman milenial. Dan harapan kedepannya sebagai ketua DPM P3 apa Pak? Yang pertama tentunya P3 bisa lebih bermanfaat untuk Karawang dengan mendapatkan kursinya banyak. Propaganda yang dikedepankan P3. Kita tidak ada propaganda lah, kita hanya ikhtiar saja bagaimana kita semakin mendekatkan dengan umat dan menjadi pilihan umat. Dan misinya apa Pak? Sebagai ketua, misi dan misinya Mewujudkan impian, memenangkan harapan. Nah, jadi nanti teman-teman semua, nanti mari kita sama-sama hadirkan Ka'bah di hati kita. Itu. Insya Allah dengan P3 menang, Karawang berkah. Amin. Amin. Terima kasih Pak.
Siap, Kang. Iya. Alhamdulillah. Ketua. Nih. Selalu Siap. semoga sukses selalu. Ayo. Tugas Partai Umat. Neng. Etet. Haji. Haji. Ya. Ayo. Neng. Ayo. Neng. Siap. Ayo. Ayo. Disimpan di itu di dapur. Di dapur, Pak. Baik, terima kasih para media yang telah mengikuti acara kita. Yaitu dalam rangka untuk pendaftaran bakal calon anggota legislatif dari Partai Umat. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyerahkan 50 bacalek dari Partai Umat untuk DPRD Kabupaten Karawang. DPRD Kabupaten 50 ya. Jadi semua apa yang kami lakukan sudah mengikuti apa yang menjadi ketentuan, yaitu 30% gender kita penuhi di setiap dapil. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan bahwasanya Partai Umat ini adalah merupakan partai pemula kalau dalam hal sekarang kita ikut mendaftarkan sebagai calon. Semata-mata adalah Partai Umat itu sebagai partai yang ingin ikut berkontribusi kepada negara ini, untuk masyarakat ini, dalam rangka melihat kondisi kekinian di mana Partai Umat mudah-mudahan bisa menjadi penyeimbang, checks and balance untuk suatu perubahan. Gitu. Jadi Partai Umat itu bagaimanapun mempunyai asas yang yaitu Islam rahmatan lil alamin. Jadi Partai Umat itu asasnya Islam rahmatan lil alamin. Jadi tapi kita menghimpun kekuatan dari semua kalangan. Saya kebetulan juga terlibat di dalam aktivitas di DPP di Papua, di NTT, di Sulawesi Utara. Itu pengurusnya itu bukan hanya Islam, malah 97% bukan Islam. Kenapa? Karena Islam itu rahmat bagi sekalian umat semuanya. Nah itu barangkali nanti itu sebagai catatan. Kalau kita memang partai yang berpolitik Islam dan mempertegas bahwa identitas partai kita itu adalah Islam, sehingga kita harus menjadi contoh terhadap perilaku bagi perilaku orang-orang kita ini, calon kita itu insya Allah ke depan harus menjadi contoh manakala nanti terpilih menjadi anggota legislatif. Kita sering dihadapkan kepada kekecewaan, kekhawatiran, janji-janji yang tidak dipenuhi. Insya Allah Partai Umat tidak akan seperti itu. Dan ini saya pastikan sebagai Ketua DPD di Kabupaten Karawang, kita mencoba untuk menyampaikan pendidikan politik kepada para kader, para bacalek, bahwasanya tugas menjadi anggota legislatif itu adalah tugas suci, merupakan jihad konstitusional, gitu ya, jihad konstitusional. Jadi ini satu hal yang perlu diketahui oleh kita sebagai kader dalam rangka perjuangan, karena bagaimanapun kondisi kita saat ini butuh balancing, butuh penyeimbang terhadap kebijakan-kebijakan yang memang perlu ada kontrol. Nah disinilah proses checks and balance kita ingin lakukan. Partai Umat hadir sebagai untuk mengisi
kebutuhan masyarakat dalam rangka memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat di Indonesia maupun terutama juga di Kabupaten Karawang. Insya Allah itu merupakan bagian dari perjuangan Partai Umat. Dan sebagai simbol perjuangan kita itu lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Jadi itu salah satu perjuangannya. Makanya tadi pada saat Mars Partai Umat ditayangkan itu merupakan satu satu keprihatinan kita dengan kondisi kekinian, sehingga mudah-mudahan Partai Umat menjadi sebagai penyeimbang terhadap kontrol dari pelaksanaan pemerintahan yang mungkin tidak sejalan untuk kebutuhan masyarakat. Barangkali itu sebagai penggunanya. Silakan kalau ada yang bertanya. Target kursi, Pak. Target kursi. Target kursi kami menyampaikan 50 bacalek. Tentu kami ingin mendapatkan kursi yang maksimal ya. Tapi kami pun ya pasti mempunyai perhitungan bahwasanya partai-partai yang lain juga sama. Kadang-kadang targetnya ya target ya. Tapi saya memperhatikan dari perjalanan pendaftaran targetnya ada yang 12 kursinya jadi 100 nih. Jadi kita bicara target realistis. Kami target realistis kita itu paling tidak dari setiap dapil ada keterwakilan anggota legislatif. Tapi dalam perjalanannya kami juga melihat, oh ini dapil satu ini potensial banget, calon-calonnya mumpuni gitu ya. Nah akhirnya di perjalanan kami kelihatannya bisa ditingkatkan nih yang dapil satu gitu ya. Begitupun terus ya. Makanya ini sangat tergantung kepada pembinaan yang nanti akan kami lakukan dalam rangka untuk pencalegan, karena memang kami punya strategi khusus untuk bisa mendapatkan dukungan masyarakat, yaitu dengan cara yang rahasia ya, yang strategi rahasia ya, yang akan saya sampaikan. Nanti kita akan mencoba kepada para bacalek untuk bisa memenuhi apa yang tadi disampaikan ya, target itu. Itu kira-kira minimal. Kaum milenial justru kalau Partai Umat itu kalau lihat di di internet di mana-mana itu memang kita mencoba untuk meraih kaum milenial. Bahkan kami muda, kami semangat, kami umat. Oh, itu anak-anak muda semuanya. Silakan dibuka di mana-mana seperti itu. Ini memang kita mencoba untuk meraih kaum milenial ya, untuk aktif di dalam perpolitikan ini, karena bagaimanapun aktivitas di politik ini ada bagian dari keterlibatan setiap orang untuk bisa tahu kalau namanya kebijakan itu adalah kebijakan politik. Kalau tidak terlibat di dalam politik ya nanti konsekuensinya maka kita akan menjadi korban politik. Nah, insya Allah Partai Umat ingin membimbing itu kepada kaum milenial. Ada yang menyalonkan diri menjadi anggota legislatif Karawang dari agama yang lain. Kami membuka seluas-luasnya, tapi untuk sementara di Karawang ini belum ada. Tapi kalau di pusat banyak ya. Ini sayang sekali ya, maaf di Karawang itu kita coba buka pendaftaran, tapi tidak ada yang mendaftar dari yang lainnya. Tapi kalau tim suksesnya rata-rata justru bukan dari Islam. Contohnya tim sukses saya itu orang Chinese Pak. Jadi banyak dari yang bukan Islam. Tapi untuk saya berikan kesempatan mendapatkan caleg ya, dari data caleg yang kami serahkan itu tidak ada. Jadi kebetulan saya ini bersaksi ya, betul-betul kebetulan tim saya itu mohon maaf kalau saya sih dari Kabupaten Karawang ya, untuk di Provinsi Jawa Barat. Jadi tapi nanti buat teman-teman yang lain juga memang kita tidak membatasi hubungan, karena memang justru dengan tadi Islam rahmatan alamin ini kita harus bisa berlain. Jangankan orang bukan Islam, hewan, tanaman dan lain pun kita harus diraih untuk kebaikan gitu ya. Apa tadi? Peserta bacalek apakah dari eksekutif Pak? Tidak ada. Pak, ya. Tadi kan ketua bicara tentang ideologi atau ajas ya. Partai Umat sendiri ya. Yang mengatakan bahwa Islam yang rahmatan lil alamin menjadi ajas saat ini. Ya. Nah, di tengah keberagaman, kebinekaan tunggal Islam, kebinekaan tunggal ika dan pluralisme, nah bagaimana caranya mempertahankan ajas
Islam dengan keramatan tersebut, Pak? Ya, jadi gini, saya punya pengalaman menarik. Sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan apa-apa yang menjadi nilai daripada asas itulah yang terpenting yang kita implementasikan di dalam aktivitas. Seperti contohnya, siapapun teman-teman kita punya kenalan, punya teman yang bukan Islam. Mereka melihatnya bukan melihat karena mereka agamanya, tapi nilainya, mencerminkan dari nilai agama Islam atau tidak. Sama seperti sejarah Umar bin Abdul Aziz ketika mempunyai kebijakan untuk membuat jalan dan ditolak oleh orang Yahudi, siapa yang dihakimi, yang disalahkan? Malah orang Islam disalahkan karena dia mencoba untuk meraih tanah yang orang Yahudi itu. Jadi nilainya yang terpenting. Nah, itu Islam yang pengen kita coba sosialisasikan gitu ya. Bahwa sesungguhnya perjuangan itu kita nilai Islam ini. Kalau bicara pertanyaan misalkan nanti dukungannya akan kurang. Tidak. Justru kenapa orang Islam tidak berpikir terhadap asasnya dia sendiri. Nah, justru ini Partai Umat kita ingin mengajak bahwa ini adalah bagian daripada jihad konstitusional. Jadi Partai Umat itu jihad konstitusional. Jadi kita tidak berjalan dengan cara di luar konstitusi. Makanya mendirikan partai. Itulah sejarahnya Partai Umat ya. Jadi salah. Itu tidak ada masalah. Jadi mungkin ini hanya kebetulan di Karawang ya. Di Karawang itu calonnya setelah kami buka memang tidak ada yang daftar ya karena mungkin banyak hal ya. Saudara bisa tahu ya, orang daftar itu kadang-kadang banyak pertimbangan ya. Jangankan yang Islam, yang Islam aja banyak pertimbangan. Pertimbangan yang paling banyak apa Pak? Itu istri. Yang laki-laki. Jadi saya istri di rumah itu jadi hambatan. Ada orang yang daftar, nggak tahu kita ngajaran, nggak Pak, saya dimarahin gitu, mau cerai. Ini bukan itu sebenarnya. Terus Ketua, yang paling relevan Ketua di masa zaman sekarang, khususnya di Kabupaten Karawang, karena Ketua pimpinan Karawang, ajas ramatan Islam tersebut dibandingkan ajas yang lainnya, apa kalau dia Pak? Gini, kita sebenarnya ini yang paling dasar ya, yang paling dasar. Jadi itu adalah merupakan satu proses, bukan ujung-ujung. Kita bukan orang yang baik, tapi kita ingin menjadi orang yang baik dan mengajak orang lain untuk sama-sama kita menjadi orang baik gitu ya. Jadi itu, jadi artinya tidak ada istilah ujung-ujung. Orang Partai Umat hebat-hebat, baik-baik, nggak begitu. Tidak ada yang baik, tapi kita ingin mencoba menjadi lebih baik secara bersama-sama gitu. Karena bagaimanapun kita berharap ingin mengembalikan marwah diri kita. Sebenarnya itu marwah diri kita. Kalau kita misalkan mempunyai keyakinan Islam itu kan pernah berjaya menjadi satu contoh. Bahkan bukan Islam itu mereka tertarik dengan Islam. Nah sekarang kan dulu masalahnya kenapa tidak tertarik gitu kan ya. Nah itu nanti Partai Umat itu disitulah yang nanti akan hadir. Jadi insya Allah ini sebenarnya bukan masalah ya, bukan masalah. Justru masalah yang paling utama itu sebenarnya masalah ekonomi. Masalah ekonomi, kemiskinan, gitu ya, kemiskinan. Kadang-kadang kan orang itu tidak suka tuh karena memang tidak bisa menjawab masalah-masalah ekonomi ya. Nah, insya Allah Partai Umat sudah menyiapkan konsep-konsep tentang ekonomi ya, pembangunan. Bagaimana aset negara itu sedemikian besar, yang sekarang itu bisa dihitung salah satu ketua KPK yang dulu aja 20 juta ya, 20 juta per orang per penduduk gitu ya. Itu baru satu dari pertambangan, belum dari minyak, belum dari gas, belum dari apa lagi, nikel, belum dari apa. Ya itulah yang sebenarnya harusnya Indonesia ini kaya dan masyarakat bisa makmur. Nah itulah peran Partai Umat sekarang gitu ya. Itu yang tidak dilaksanakan. Sama seperti di Karawang. Ini sedikit saya kritik Karawang nih. Banyak potensi-potensi industrialisasi dengan pajaknya. Kemudian sumber daya alamnya yang minyak ada, pertanian ada, gas ada, apa yang tidak ada di Kabupaten Karawang. Ini juga bagian dari kritik ya. Jadi kita insya Allah kita akan masuk di wilayah-wilayah di mana mengingatkan. Makanya saya sempat mengadakan acara-acara bagaimana partai politik bukan hanya melakukan kontrol dari sisi politik saja, tapi kita memberikan masukan. Kemarin saya mengadakan acara untuk
analisis banjir, gitu ya. Karena memang partai harus bisa memberikan juga kontribusi pemikiran, begitu ya. Nah itulah kira-kira setiap sampahnya kita perjuangkan. Terakhir, Ketua minta tanggapan pemilihan terbuka dan tertutup. Ya, ini bocoran Partai Umat ya. Saya mengerti betul tentang masalah demokrasi. Dengan pemilihan presiden secara langsung harusnya linear. Pemilihan legislatif pun secara langsung dalam arti suara yang besar adalah suara yang akan menikmati. Suara yang akan menikmati. Gitu. Nah itu menjadi komitmen saya. Ini hadirin menyampaikan di Partai Umat nggak ada pikiran nomor 1. Saya pengen nomor 1 nggak ada. Sama saja. Saya akan membuat ketetapan suara yang terbesar itu menjadi pemenang. Gitu ya. Karena akan dikembalikan ke partai. Saya mengalami tahun 99 Pak. 99 itu saya ikut pemilihan seperti itu. Nomor 7 Pak Ditya Warman jadi anggota dewan. Padahal sama sistemnya. Gitu ya. Terus yang kedua, orang akan jadi anggota legislatif karena calon yang lain. Saya akan terapkan kompensasi bagi orang yang tidak jadi. Jadi tidak ada kepentingan abadi, yang ada teman abadi. Di Partai Umat bukan kemudian berpisah setelah itu, tapi menjadi teman abadi. Bahkan anggota legislatif saya terapkan bahwa nanti ayah kadede cenama gaji naik gede ayah 52 juta katanya. Kira kita kadede 8 anggota legislatif yang lain yang tidak jadi bisa saja. Gampang, semuanya kalau kita terapkan dengan jujur, adil, itu insya Allah akan maju. Ini ada yang hebat. Partai Umat, ya. Partai Umat, Partai Umat, Bagaimana Partai Umat mensikapi para ulama dan para kiai yang ini waktunya habis. Silakan nanti saya akan coba jawab tentang hal tersebut.